tatap maya seperti ini. Ya. Tengku ada? Hadir, Pak. Komari hadir? Hadir, Pak. Sandi? Hadir, Pak. Tutut? Hadir, Pak. Ian? Ian kemana ya, Ian? Sinyalnya hilang kali, Pak. Oh, Ian, iya. Nanti kita tunggu ya. Arif? Hadir, Pak. Ya. Indra? Hadir, Pak. Firdaus? Siap hadir. Anton? Anton? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Ya. Rohadi? Hadir, Pak. Kurnia? Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta Sandi pimpin kita dalam doa. Ya, Silakan. Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih untuk Sandi. Jadi seperti Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa materi kita hari ini yaitu masih menyangkut tentang salah satu permainan bola kecil. Masih ingat apa yang Bapak jelaskan di pertemuan kemarin? Apa saja yang termasuk dalam permainan bola kecil? Pasti, Pak. Pasti, ya. Ada lagi. Tenis meja, Pak. Tenis meja. Ada lagi? Karambol, Pak. Ya, Anton? Guli. Guli. Softball, Pak, softball. Main Ya. guli. Softball. Ya. Ya, terima kasih untuk masukan semuanya. Bulu Jadi, tangkis. ya, terima kasih Anton. Seperti yang Bapak jelaskan di pertemuan kemarin, hari ini kita akan bahas materi tentang bulu tangkis. Bulu tangkis. Siapa yang di sini yang udah bisa atau pandai bermain bulu tangkis? Saya, Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Main normal-normal ya, tapi Pak, bukan yang kena atlet, Pak. Iya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan kembali bahwa penilaian Bapak gunakan di sini nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, dan nanti terakhir ada penugasan mengenai praktek, yaitu nanti akan divideokan oleh anak-anak sekalian. Ya, jadi Bapak minta keaktifan ketika kita tatap maya seperti ini. Ya, itu akan juga Bapak nilai. Kemudian juga nanti ada tugas KPD di classroom. Nanti akan Bapak jelaskan, nanti silakan dikerjakan. Itu diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, silakan nanti dikerjakan dan dikirim tugasnya langsung melalui classroom. Bapak akan menampilkan PowerPoint materi kita hari ini. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung bertanya. Sudah tampil? Belum, Pak. Udah, Belum ya? Udah. Ulang ya. Bentar ya. Ulang dulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Sudah.
Ya, melalui pembelajaran kita hari ini, harapan Bapak setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui sarana dan prasarana permainan bulu tangkis, menjelaskan keterampilan gerak teknik dasar permainan bulu tangkis, mempraktekkan keterampilan gerak teknik dasar bermain bulu tangkis, menganalisis keterampilan gerak teknik dasar permainan bulu tangkis. Ya, sebelum Bapak masuk ke dalam materi berikutnya, ada yang tahu nggak definisi dari permainan bulu tangkis? Permainan Siapa yang kira-kira tahu menggunakan apa yang maksud permainan dengan yang bulu tangkis? menggunakan raket, Pak. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Bolanya ada bulu ayamnya, Pak. Bolanya ada bulu bebek. ayam. Permainan Iya, menangkis boleh. bulu lah, mungkin lah ya permainan menangkis bulu kan. Ada lagi? Anak pukul sini lah, Pak. Ya. Oke. Jadi pengertian bulu tangkis kalau di dalam bahasa Inggris bulu tangkis disebut dengan badminton, adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian mukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan raket, yang dimainkan oleh dua orang ataupun berpasangan. Tujuan permainan yaitu memukul bola permainan yang disebut dengan shuttlecock melewati jari agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Ya, jadi itu pengertian dari bulu tangkis. Bapak lanjut. Perlengkapannya yaitu ada raket seperti yang kalian lihat di gambar, raketnya berbentuk seperti ini. Ya, ada pegangannya, ada tangkainya, dan ada juga tali untuk senarnya raket. Ya, kemudian ada bolanya. Bolanya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu bagian kepala dan ada bulunya. Bulunya ini dibuat dari apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu enggak? Bulu Bulu ayam ayam kali, kali, Pak. Pak. Bulu apa ya? Bebek, Pak. Apa bulu angsa, Pak? Bulu angsa. Bulu Ya. angsa nak kejar angsa nih apa ya? Ya, seperti itu ya. Tik kayaknya, Pak. Ya. Jadi yang membedakan dengan permainan lain yaitu di bolanya ini. Itu bolanya ada kepalanya, terbuat dari gabus, Bolanya ada kemudian bulunya, Pak. ada bulunya. Ya, seperti itu ya. Ya Indra ya. Kemudian mengenai lapangan. Lapangannya berbentuk persegi panjang. Bapak yakin dari anak-anak sekalian setelah ada yang bisa ataupun mungkin kemarin ada yang jadi atlet ODSN atau kegiatan Popda, setelah paham sama permainan yang namanya bulu tangkis beserta dengan lapangannya. Ya, lapangannya berbentuk persegi panjang seperti ini. Ya, persegi panjang, panjangnya lapangan itu 13,40 meter, lebarnya 6,10. Nanti akan Bapak jelaskan fungsi dari garis-garis yang ada di lapangan. Ada lapangan. Berikutnya, bidang permainan. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang bisa menjelaskan di sini jelas ya gambarnya. Ada warna kuning, ada warna biru, gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan? Coba menjelaskan apa perbedaan dua lapangan itu? Itu ada tulisannya, Pak. Ya. Yang Jadi, kuning itu untuk area pertunggal, yang biru itu untuk area permainan ganda kayaknya, Pak. Ada iya. tulisannya di bawah tuh. Tepat ya. Tepat apa yang disampaikan oleh Komari.
Ini sudah jelas gambarnya seperti ini. Yang di kuning ini, di garis yang tidak diberi warna kuning ini, berarti lapangannya itu tidak digunakan atau tidak dipakai ketika bermain Tunggal, Pak. Tunggal. tunggal. Ya, jadi lapangannya lebih kecil dari permainan ganda, makanya tidak diberi warna. Ya, ini. Kemudian kedua, warna biru ini untuk permainan ganda itu lapangannya digunakan semuanya, tidak ada pengecualian. Ya, kalau di permainan tunggal tadi, ketika bola keluar masuk ke area putih itu dianggap poin untuk yang kuning. Ya, bola berarti dianggap tidak masuk. Tapi kalau di biru lapangannya semuanya digunakan. Kita lanjut lagi. Ya, ini teknik dasar permainan, yaitu cara megang raket. Megang raket itu pada umumnya ada dua saja, yaitu pegangan forehand dan pegangan backhand. Bapak akan coba putarkan video mengenai pegangan raket forehand. Silakan disimak. Ya, Bapak kembali jelaskan. Jadi teknik pegangan raket pertama yaitu pegangan forehand, yaitu seperti orang yang sedang berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dan antara ibu jari dan telunjuk itu membentuk huruf P. Nanti silakan dipraktekkan dan divideokan, itu disampaikan dalam materi tugas anak-anak sekalian. Kemudian kedua yaitu pegang raket dengan backhand. Ini berbeda dengan forehand. Ya, berikut silakan disimak video berikut ini. Halo, halo. Halo. Dulu. Aku tak ada. Oh, dah mati dah dia. Iya. Intro. Ini dia dah. Cari yang online banyak. Ya. Mungkin dari udah berapa penjelasan Bapak ini, ada yang mau ditanyakan enggak? Dari pegangan raket, lapangan, dan lain sebagainya. Parkol. Oh. Atau kalau mau tidak langsung ada atau jadi, belum ada kok di sini. pertanyaan, Kopi. kita lanjutkan ke materi ke berikutnya, yaitu ini gerakan kaki, gerakan pada kaki. Ya, nanti ini juga sebagai materi untuk keterampilan, nanti silakan diperhatikan video berikut ini.
Dari video yang telah Bapak tampilkan di mengenai gerakan pada kaki, ada enggak yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan ketika seorang atlet atau pemain itu bergerak? Man, Ada tidak? Apa yang dilakukan seorang atlet ini? Bapak ulangi, Bergerak, Pak. bergerak, Maju mundur, Pak. maju mundur. Terus gerakan kakinya gimana? Menyilang ke arah kiri dan kanan. Iya, kalau yang ke depan ya. Ada yang lain? Lain dari Eli, Kembali ke posisi tengah, Pak. kembali ke posisi tengah ya. Ya. Kalau kita perhatikan dari video ini, ya dari awal, bahwa gerakan yang paling utama dari gerakan pada kaki ini, ketika kita akan memajukan mengambil bola di depan, maka kaki yang dominan bergerak itu kaki yang memegang raket. Artinya ketika raketnya dipegang tangan kanan, maka kaki kananlah yang akan maju mengejar supaya jangkauan lebih jauh. Perhatikan. Ya. Ya, jadi itu mengenai gerakan kaki, nanti silakan dipelajari lagi di materi yang akan Bapak beri berikutnya. Kemudian mengenai servis, ada servis pendek, ada juga servis tinggi, ya, servis backhand. Nanti silakan dipelajari semuanya di materi di classroom. Ada Bapak tautkan video di situ. Dari materi servis pendek, servis tinggi dan backhand, coba dianalisis gerakan servisnya. Apa yang dilakukan? Apa pembedanya ketika melakukan servis pendek seperti apa, servis panjang seperti apa, dan servis backhand seperti apa? Servis pendek, raketnya arah di depan, Pak. Kalau servis panjang, bisa arah raket dari belakang. Ya, terus? Kalau bolanya, servis pendek, Ya. net. Kalau servis panjang, bolanya jatuh ke arah lapangan belakang. Ya. Ada lain? Anton, gimana Anton? Di posisi raket, Pak. Nah, posisi raketnya kalau ya sama dengan Tengku tadi, kalau dia servis pendek itu arah ayunan raketnya lebih pendek, Pak. Karena ini kalau untuk servis panjang itu lebih ke belakang karena hubungannya dengan kekuatan. Ya, kekuatan lengannya, Pak. Ya, Musik terima itulah. kasih. Siapa Ya, lagi? jawaban Anton dan Eli bagus. Yaitu dari ayunan raketnya, ya, dan posisi kaki juga menentukan ketika kita sedang melaksanakan servis. Kalau servis pendek dan servis panjang yang menggunakan seperti ini, forehand, posisi kakinya berlawanan dengan tangan yang memegang raket. Sedangkan servis backhand itu posisi kaki dan posisi tangan itu saling sama-sama. Ketika servis kanan, kaki kanan juga yang berada di depan. Begitu. Kemudian berikutnya mengenai pukulan-pukulan yang lainnya. Ada namanya pukulan smash. Ya, ada pukulan drop shot, kemudian ada netting dan area service. Ya, area service. Ada yang bisa menjelaskan area service nih? Ini yang paling penting ketika kita akan melaksanakan permainan. Tempat kita untuk servis kali, Pak. Ya. Mulai servis, Pak. Ya. Tutut gimana tutut? Bola, Pak. Ya. Posisi jatuhnya bola. Ada lagi?
Udah ya. Jadi posisi servis ini kalau poinnya ganjil, servisnya sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Ya. Kalau servisnya genap, Kanan. Sebelah kanan. sebelah kanan. Bolanya saling menyilang seperti ini ya. Jadi kalau biru sini nyerang ke biru sini. Kalau hijau ini hilang ke hijau. Ya, Bapak rasa itu sudah dipelajari di tingkat SMP mungkin. Ya. Berikutnya game dalam pertandingan bulu tangkis berapa ya? Ada anak-anak tahu? 21, Pak. 21. 21 ya. Kalau dulu zaman dulu ada sistem klasik itu gamenya 15. Jadi ketika servis kalau enggak servis enggak dapat poin. Tapi kalau sekarang siapa yang memasukkan bola itu yang dapat poin. Ya. Berikutnya ini materi yang untuk kalian unggah atau materi yang akan kalian buat di rumah. Silahkan diperhatikan. Ya, ini cara megang raket dan lain sebagainya. Ya. Ini langkah-langkahnya silakan diperhatikan. Ya. Ya. Seperti ini. Ya, inilah berapa contoh tugas yang membuat video di rumah. Ya, ya. Itu Bapak rasa materi yang mengenai badminton. Lagi video gitu. Ya, jadi itu materi mengenai bulu tangkis. Nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Di Google Classroom juga sudah Bapak kasih materinya dan contoh gambarnya di sana semua. Bapak rasa itu materi yang dapat Pak sampaikan, tapi sebelumnya akan Bapak tampilkan dulu materi di Classroom-nya. Nanti silakan diperhatikan. lima kosong lah. Ya, ini ada LKPD, bahan ajar, RP PowerPoint tadi yang telah Bapak sampaikan. Kemudian ini beberapa video yang Bapak share tadi. Ya, Bapak rasa itu nanti silahkan dipelajari lagi lebih dalam karena mengingat waktu kita sudah habis. Jadi nanti silakan dipelajari di rumah. Pak. Ini lama ada ngedit Ya. Bapak rasa sampai di situ materi yang dapat Bapak sampaikan. tuh. Kita akhiri.